Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum keamanan pangan. Nah, di praktikum kali ini kita akan membahas dua materi sekaligus, yaitu yang pertama adalah terkait dengan logo halal dan yang kedua adalah kebenaran dari klaim yang tertulis pada kemasan pangan olahan. Jadi ternyata kedua hal itu sudah diatur oleh perundang-undangan, dan di praktikum ini kalian akan berlatih bagaimana mengidentifikasi dari dua hal tersebut. Jadi ini adalah praktikum dua materi jadikan satu ya. Untuk penjelasan praktikum saya sampaikan di penjelasan berikut ini. Berikut ini merupakan penjelasan dari praktikum keamanan pangan dengan dua materi, yaitu identifikasi label halal dan klaim pada kemasan pangan olahan. Yang pertama adalah terkait dengan label halal. Jadi ini merupakan logo halal MUI resmi yang berlaku di Indonesia. Ada warna hijau di tengah, tulisan halal, dan ada tulisan Majelis Ulama Indonesia. Dan ternyata di luar negeri itu juga ada beberapa lembaga juga yang mengurus terkait dengan halal, misalkan seperti Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS. Kemudian ada lagi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan lain sebagainya. Di Brunei Darussalam ada, di Jepang juga ada, dan data selengkapnya bisa kalian lihat di link yang sudah saya sertakan pada bahan tayang atau dapat kalian unduh dari lampiran di LMS. Jadi memang logo halal ini sudah terakui ya dari MUI sendiri maupun dari luar negeri, di mana lembaga yang mengeluarkannya sudah resmi seperti itu. Jadi apabila logo halal yang hitam putih seperti di gambar ini, yang sebelah kanan ada tulisan halal, kemudian tulisannya warna hitam seperti ini, yang mungkin sering kalian lihat di luar, itu hanya sekedar klaim dari penjualnya saja. Namun memang dari MUI sendiri tidak bisa menjamin apakah beneran produk yang dijual ini halal atau tidak. Nah, berbeda dengan logo yang di sebelah kiri yang dapatkan dari logo MUI. Nah, itu dari produknya benar-benar sudah halal dan sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Untuk sementara ini, selama BPJPH ini belum belum membuka pendaftaran ini, sementara memang logo yang diakui adalah logo dari MUI. Jadi di praktikumnya tugas kalian adalah mengidentifikasi logo halal pada kemasan pangan olahan. Nah, ini jenis pangan atau jenis kemasan yang diidentifikasi bebas, yang penting adalah kemasan dan yang ada di rumah kalian. Seperti itu ya. Mau makanan boleh, minuman boleh, mau bahan padat maupun bahan cair atau bahannya setengah jadi atau bahan intermediate atau bahan yang sudah produk jadi juga boleh. Yang penting adalah produk pangan olahan. Olahan ini artinya yang sudah diolah, bukan bahan sekedar ya. Kemudian kalian tinggal lihat apakah di kemasannya ini terdapat logo resmi halal, baik yang dari logo MUI Indonesia atau mungkin dari lembaga lain di luar negeri. Yang penting adalah logo resmi halal yang diakui. Kemudian kalian tinggal mengisikan hasil identifikasi logo halal itu pada jurnal pembelajaran, dan format jurnal pembelajaran dapat diunduh di LMS. Yang kedua adalah terkait dengan klaim pada label pangan olahan. Nah, jadi kalian tadi sudah memiliki minimal 10 kemasan. Nah, paling nggak kalian ambil satu dari 10 kemasan itu dan kalian identifikasi klaimnya. Jadi paling nggak dari 10 kemasan yang kalian miliki tadi, itu salah satunya harus memiliki klaim. Klaimnya seperti apa yang sudah saya jelaskan pada bahan tayang di kuliah. Seperti itu ya. Nah, kalian akan melakukan identifikasi kesesuaian klaim pada kemasan dengan peraturan yang berlaku. Nanti apabila ada perhitungan, misalkan seperti klaim kandungan gizi, kalian juga harus menghitung supaya membuktikan ternyata memang klaimnya sesuai atau klaimnya tidak sesuai.
Nah, hasil identifikasi, perhitungan, dan foto klaim nanti kalian tinggal menaruhnya di jurnal pembelajaran. Sama seperti logo halal tadi, jurnalnya sama. Jadi jurnal pembelajaran itu antara yang logo halal dengan yang klaim pada kemasan ini sama. Kalian bisa mengunduhnya di LMS. Kemudian setelah kalian unduh, kalian kerjakan tugasnya, bisa diunggah di LMS, pengumpulannya lewat LMS dalam format PDF. Nah, jadi ketika kalian akan mengidentifikasi kesesuaian klaim, yang harus kalian miliki atau pegangannya adalah Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Kepala Badan POM nomor 9 tahun 2016 tentang acuan label gizi. Dua peraturan ini adalah peraturan yang akan kalian acu pada identifikasi kesesuaian label klaim. Kalian bisa mengunduhnya dari link yang sudah saya sediakan di sini, atau kalian unduh di LMS. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini adalah produk instan oatmeal, mereknya adalah Horker. Nah, jenis klaim yang ada di kemasannya adalah kandungan gizi, yaitu tinggi serat dan sumber serat, kemudian ada fungsi gizi dan fungsi lain. Kita bahas satu persatu ya. Apakah memang benar klaim yang ada di kemasan ini sudah sesuai dengan peraturan Badan POM? Yang pertama adalah klaim kandungan zat gizi. Jadi dari kemasannya ini sudah tertulis ada tulisan tinggi serat dan sumber protein. Ya, jadi apabila kita melihat pada peraturan, persyaratan klaim tinggi serat ini minimal 6 gram per 100 gram bahan. Kemudian kita akan melihat apakah memang benar kandungan serat pada produk oatmeal ini minimal 6 gram atau bagaimana gitu ya. Jadi yang kalian lihat adalah informasi nilai gizi pada produknya. Jadi yang dilihat adalah kandungan seratnya dan takaran saji. Nah, ingat ya, di informasi nilai gizi ini adalah takaran saji per berapa gram gitu kan. Sedangkan di peraturannya adalah per 100 gram. Jadi kita perlu mengkonversinya. Takaran saji di oatmeal ini adalah 35 gram. Jadi kandungan serat pangannya bisa dilihat di informasi nilai gizinya. Kandungan serat pangannya adalah 3 gram. 3 gram ini adalah 3 gram serat per 35 gram produk. Jadi di informasi nilai gizi itu kandungan gizi yang tersaji adalah per takaran saji. Nah, ini takaran sajinya per satu takaran saji itu adalah 35 gram. Kandungan seratnya adalah 3 gram. Nah, jadi berapakah kandungan serat pada produk per 100 gram? Bisa kita hitung 3 gram serat per 35 gram produk kali 100, yaitu 8,57 serat per 100 gram bahan. Jadi sudah sesuai ya. Persyaratan klaim tinggi serat minimal 6 gram per 100 gram, dan produk ini memiliki kandungan serat 8,57 gram serat per 100 gram produk, sehingga untuk klaim tinggi serat sudah sesuai. Kemudian bagaimana dengan klaim sumber protein? Nah, klaim sumber protein bisa dilihat bahwa persyaratannya adalah 20 gram ALG per 100 gram. Jadi berapa kandungan protein pada produk per 100 gram bahan? Kita lihat di informasi nilai gizi kandungan protein dan takaran saji. Takaran sajinya adalah 35 gram, kandungan proteinnya adalah 5 gram. Jadi 5 gram, mohon maaf ya, itu bukan 5 gram serat, tapi 5 gram protein per 35 gram produk. 5 per 35 kali 100 yaitu 14,28 gram protein per 100 gram. Nah, kemudian kita lihat di nilai ALG, kalian bisa melihatnya di peraturan terkait dengan acuan label gizi. Protein pada kategori umum itu adalah 60. Jadi kenapa kita mengambilnya di kategori umum? Karena informasi nilai gizi di kemasan itu juga untuk kategori umum. Dilihat dari mana? Dilihat dari energinya. Misalkan kalian melihat di informasi nilai gizi, di bawahnya itu ada keterangan. Sini
mana ya, ini. Nah, di sini kan ada keterangan berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. 2150 kilokalori. Nah, bila di ALG 2150 ini masuk dalam kategori umum, dan pada kategori umum kebutuhan proteinnya adalah 60. Jadi setelah melihat ALG, kemudian syarat ALG adalah 20% ALG per 100 gram, jadi maka proteinnya adalah 20 per 100 kali 60, yaitu 12 gram protein per 100 gram. Jadi di syaratnya itu adalah 12 gram protein per 100 gram, sedangkan di produknya itu 14,28 gram protein per 100 gram. Jadi untuk klaim sumber protein ini sudah sesuai karena kandungan protein pada produk lebih dari yang disyaratkan. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan klaim fungsi gizi. Jadi fungsi gizi di sini persyaratannya bilang bahwa serat pangan larut psyllium beta glukan dari oats dan atau barley, kemudian inulin dari chicory dan pektin dari buah-buahan dapat membantu mempertahankan atau memelihara fungsi saluran pencernaan. Bunyinya seperti itu. Kita lihat bagaimana klaim di kemasannya. Di kemasannya ini sudah tertera serat pangan larut. Di sini beta glukan dari oat dapat membantu mempertahankan atau memelihara fungsi saluran pencernaan. Sudah sama ya kalimatnya antara yang di persyaratan dengan yang di kemasannya. Kemudian ternyata ada persyaratan lain yaitu pangan harus mencantumkan komponen penyusun dan sumber serat. Komponen penyusunnya ini dari serat adalah serat pangan larut dan serat pangan tidak larut. Kita bisa melihatnya di informasi nilai gizi. Kemudian pangan mengandung serat paling sedikit 3 gram per sajian. Sudah kita hitung tadi bahwa memang kandungan seratnya itu lebih dari 3 gram per sajian. Persajian ya. Seratnya ini tadi, ini persajiannya pas ya 3 gram. Jadi untuk klaim yang fungsi gizi sudah benar. Kemudian ada klaim fungsi lain. Klaim fungsi lain ini di syaratnya pernyataannya adalah serat pangan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah jika disertai dengan diet rendah lemak jenuh dan rendah kolesterol. Nah, ternyata di sini kalimatnya juga sudah sama. Serat pangan larut menurunkan kadar kolesterol darah jika disertai dengan diet rendah lemak jenuh dan rendah kolesterol. Ada syaratnya, yaitu pangan harus mencantumkan komponen penyusun dan sumber serat. Sudah di informasi nilainya sudah ada. Kemudian pangan mengandung serat paling sedikit 3 gram per sajian, juga sudah tertera ya. Tadi seratnya memang 3 gram per sajian. Kemudian ternyata ada syarat tambahan lain untuk fungsi ini. Untuk klaim nomor 1, di samping harus memenuhi persyaratan di atas, juga harus memenuhi persyaratan berikut. Lemak total paling banyak 3 gram per sajian. Nah, kita lihat di informasi nilai gizi, lemak totalnya adalah 3 gram per 35 gram atau 4,25 gram per 50 gram. Berarti sudah sesuai dengan 3 gram per sajian. Ini 3 gram juga persajiannya. Lemak jenuh paling banyak 1 gram per sajian. Lemak jenuhnya sudah benar 1 gram per sajian. Kemudian kalori yang berasal dari lemak jenuh paling banyak 15%. Energi dari lemak jenuh ini adalah 1 gram dikalikan 9 per 140, karena kandungan energinya adalah totalnya 140 kalikan 100, 6,4%. Di syaratnya 15, di produknya 6,4%, berarti sudah sesuai. Kolesterol paling banyak 20 mg per sajian. Di sini kolesterolnya 0, berarti sudah sesuai. Jadi untuk fungsi klaim fungsi lain ini sudah sesuai. Ada ternyata syarat peringatan. Jadi klaim
di atas harus disertai dengan pernyataan konsumsi pangan harus disertai dengan konsumsi pangan rendah lemak jenuh dan atau rendah kolesterol. Kemudian konsumsi produk ini harus disertai dengan pola hidup sehat. Nah, ternyata sudah ada di sini persyaratannya harus disertai dengan diet rendah lemak jenuh dan rendah kolesterol. Kemudian ini juga sudah tertulis konsumsi pangan ini harus disertai dengan pola hidup sehat. Selanjutnya adalah ketentuan penentuan klaim pada label. Jadi apabila ada klaim pada label ini pada persajian tidak boleh mengandung lebih dari persyaratannya ini, dan pada produknya bisa dilihat dari informasi nilai gizi dan ada juga di labelnya juga tertulis di sini 3,5 gram lemak total. Ini lebih rendah daripada persyaratan. 0,5 gram lemak jenuh juga lebih rendah dari persyaratan. Kolesterolnya dan natriumnya juga lebih rendah dari persyaratan sehingga sudah sesuai. Nah, pangan olahan yang mencantumkan klaim itu juga wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Tadi juga sudah ada kan informasi nilai gizinya, dan juga mencantumkan peruntukan. Ini untuk siapa? Sayangnya di labelnya ini, di kemasannya tidak dituliskan diperuntukkan untuk siapa. Kemudian petunjuk cara penyiapan dan penggunaan. Nah, ternyata sudah ada cara pembuatannya seperti apa. Ini sudah tertulis di sini. Kemudian keterangan lain yang perlu dicantumkan seperti peringatan tentang konsumsi maksimum atau kelompok orang yang perlu menghindari pangan tersebut. Dan ini sudah tertulis ada informasi alergen mengandung oat, mungkin mengandung gandum. Jadi otomatis apabila ada orang yang alergi oat dan gandum, ini sudah diberi peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi alergi. Contoh klaim yang lain, misalkan ini ya, ada high calcium, kemudian high in vitamin D, source of vitamin A, B2 and E. Nah, kemudian ada lagi contoh klaim sumber vitamin A, B2, B12, sumber kalsium, kemudian fosfor gitu. Jadi kalian bisa mencari klaim-klaim yang lain yang ada di kemasan pangan olahan yang ada di rumah kalian. Dan ini merupakan jurnal pembelajaran yang perlu kalian isi. Jadi silahkan diisi mata kuliahnya apa, kalian semester berapa, namanya siapa, NIM, kelompok, golongan, dan dosennya siapa. Jangan lupa ya, ini dikerjakan secara individu karena cuma 10 produk aja. Jadi saya rasa mudah ini dikerjakan. Kemudian label pangan. Ini nanti kalian tuliskan, misalkan tadi ada instant oatmeal, mereknya adalah Quaker. Ada labelnya, ada ini adalah nomor label halalnya, kalian tuliskan. Klaimnya ada, jenis klaim adalah kandungan gizi, fungsi gizi dan fungsi yang lain. Apabila ternyata di kemasannya kalian tidak ada klaim halal, ya tulisannya di sini tidak ada, jenis klaimnya dikosongin. Seperti itu. Jadi minimal 10 ya, minimal 10 jenis produk olahan yang memiliki label pada kemasannya. Jadi dicek, kalau di kemasannya hanya kosongan ya jangan. Kemudian selanjutnya ada terkait dengan kebenaran klaim. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi misalkan di sini klaimnya adalah kandungan gizi, klaimnya ada, jenis kandungan zat gizi yang diklaim adalah tinggi serat sama sumber protein. Persyaratannya minimal 6 gram per 100 gram dan 20% ALG per 100 gram. Ini untuk yang protein. Dan sudah sesuai berdasarkan perhitungannya tadi. Perbandingan zat gizi tidak ada. Kemudian ada lagi klaim fungsi zat gizi ada, klaim pada label seperti apa, kemudian persyaratannya bagaimana, dan kesesuaiannya ternyata sudah sesuai. Kemudian klaim fungsi lain ada, klaimnya tertulis bagaimana di label kemasan, dan kalian sebutkan juga klaim persyaratannya seperti apa. Dan ternyata ini juga sudah sesuai. Kemudian klaim yang lain ada fungsi resiko penyakit, isotonik, tanpa penambahan gula, bebas rendah laktosa atau bebas rendah gluten, ternyata tidak ada. Untuk perhitungan kalian cantumkan perhitungannya, contohnya sudah seperti yang bahan tayang praktikumnya tadi. Kemudian untuk penjelasan klaim juga
sudah ada contohnya di bahan tayang praktikumnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah foto produk. Jadi semua logo halal pada produk dan klaim yang ada di produk di atas itu kalian foto dan kalian lampirkan di sini. Kemudian dikumpulkan di LMS, kalian unggah di LMS dalam bentuk PDF. Jadi kalian hanya perlu mengisi ini saja tanpa perlu membuat pendahuluan, tanpa pembahasan dan lain sebagainya. Hanya cukup kalian mengerjakan jurnal pembelajaran dengan singkat saja. Oke.